Penting sekali nantinya menjaga bagaimana agar mereka tidak kehilangan kendali ketika kehilangan satu objektif. Salah satunya adalah Turtle yang penting sekali di menit yang kedua. Alright, tanpa berlama-lama langsung kita saksikan match kedua M4 World Championship. Malvinas Gaming versus MDS Esports. Yes, kita akan langsung lihat aja seperti apa dengan adanya Malvinas Gaming yang terkenal dengan metode pick off-nya. Apakah bakal coba untuk diamankan kali ini, karena dari segi hero-hero yang mereka bawa juga sangat oke. Tapi Fredrin ini berada di area jungler ya, ternyata mereka bawa ya. Iya. Oke. Ini adalah sempat kita mention ya. Dan ini adalah salah satu jungler yang cukup kuat menurut aku pribadi. Dia punya sustainability dan secara tidak langsung ya, ketika aku dulu cobain Fredrin di area jungler, itu agak cukup cepat juga loh ngejunglernya, Profesor. Iya, apalagi dengan item tank yang kita tahu sendiri, semakin banyak pool darah yang dimiliki oleh sosok jungler, itu true damage yang nantinya akan diberikan bagi pemegang Retribution akan jauh lebih besar dan mempermudah melakukan sebuah jungle di menit awal sampai nanti di late game sekalipun. Dan aku melihat Nevin, satu keuntungan dari Fredrin jungler adalah ketika junglernya tidak terlalu depending on purple buff. Iya, benar juga. Dia nggak harus selalu mendapatkan purple buff, tapi untuk orange buff-nya sih, dengan kenaikan level dari seorang Fredrin itu bakal berpengaruh cukup besar juga, terutama dia kan bakal dibutuhkan ya untuk ada di sisi depan sebagai seorang frontliner. Bakal coba dipaksa first blood, tapi ini akan membalikan kembali keadaan di mana Faramis harus mundur ke arah belakang. Tidak mau menggunakan flicker trigger, disiplin yang bagus banget menurut gue pribadi. Kenapa? Karena calculate damage yang diperhatikan oleh tim dari Vietnam ini sangat-sangat penting loh Profesor KB. Tapi saya ingat group of their top lane terambil dan harus mencoba mundur ke arah belakang ketika Link menghadapi Glue di early game. Ya, Glue nggak bisa ditumbangin oleh Link dan Link akan kehilangan banyak banget source skill yang dia miliki. Bahkan itu lihat deh, itu Joga level 4 dan untuk Dragonnya dia di level yang ketiga. Bayangkan bagaimana menjengkelkannya satu sosok Glue ketika berada di early game. Ini fase yang sangat menguntungkan tentunya dan harus secepat mungkin dilakukan snowball oleh teman-teman dari Malvinas Gaming itu sendiri. Betul. Nah ini dia Turtle Camp by UBS Gold udah mulai muncul, menandakan akan adanya kontes mungkin terjadi di bagian bawah pastinya, karena beberapa setup juga udah mulai terlihat di sana dari Nerd dan juga Step. Yes, dan bahkan kalau bisa kita lihat di sini Jinard masih terlalu terburu-buru untuk maju ke depan. Informasi akan telah diberikan di mana Turtle-nya telah dipegang oleh para pemain dari tim Malvinas Gaming. Malvinas Gaming kali ini 4 lawan 4 akan berada di arah Turtle. Mundur ke arah belakang, MVG, Dragon, Malvinas mau coba masuk, 16 mau coba di setup, dan ternyata dapat soul plate, Retribution tidak masih didapatkan, bahkan kali ini satu poin kill diamankan oleh para pemain dari tim MDS. Lihat, dengan Retribution yang sangat baik, dengan first pull yang didapatkan, tapi dia udah gak punya fifth voice, dia harus lari ke arah belakang, belum mencoba untuk menangkap satu, dan tidak berhasil ditunggangi, sayang banget, dan hanya harus kehilangan 3 pemain dari MDS Esports. Satu lagi, serangan Nerd kali ini masih berhasil dari penjara yang dilakukan oleh seorang Dragon. Persembunyian yang bisa dibilang cukup sukses sejauh ini, tapi ya keuntungan sebenarnya besar banget ya di tangan teman-teman dari MDH untuk early game kali ini ya. Notabene-nya mereka sangat amat di-press dari awal. Iya, bahkan tadi kalau teman-teman lihat Joga ada di level yang kelima, makanya Retribution-nya akan lebih on point dibandingkan kalau misalkan kita melihat bagaimana Retribution yang dimiliki oleh Prince Fran dan Jinard. Dia tadi sempat mengumpat atau bisa dibilang menghilang dari deteksi seorang Dragon, sampai-sampai Dragonnya nggak notice kalau seandainya dia ada di sampingnya, persis di rumput dekat purple buff. Jujur aja ya, aku ngelihat permainan dari MDH ini, mereka main ke arah mind blowing. Kenapa? Dia mainnya mindset dari Malvinas Gaming yang memiliki komposisi traffic menurut aku cukup kuat. Tapi ini tidak bisa mereka mainkan di area metode late game. Gimana caranya? Kali ini akan bisa sustain menuju ke late game. Lihat dia udah punya satu buah corrosion sight yang mungkin akan membuat dia lebih kuat lagi nantinya. Dan Dragon ini lagi-lagi menjadi pilihan yang sangat-sangat diperhitungkan oleh para pemain dari tim Malvinas Gaming. Jinard, duel Dragon, terlalu all in terhadap seorang Glue. Tapi ini apakah berhasil? Dan menurut aku terlalu sayang. Glue di all in di early game, ya kayaknya masih belum capable punya satu buah damage ya Profesor ya. Ya, kalau kita ngomongin soal bagaimana untuk burst down ke arah Glue juga membutuhkan sekali Faramis, makanya tadi Faramisnya berada di tempat yang sangat jauh dari Need My Help, makanya nggak bakal ada Ghostbuster untuk mendapatkan satu damage dari Dragonnya yang bahkan sampai sekarang Vengeance-nya pun belum digunakan. Iya, emang dari sejauh ini sih emang Glue-nya bakal menjadi pengganggu, benar-benar besar banget impact-nya sudah tadi kita lihat juga. Dan sejauh ini Turtle Camp muncul lagi by UBS Gold, pastinya menandakan akan ada pertemuan antara kedua tim lagi-lagi dan lagi. Joga yang udah mulai muncul juga, tapi di sisi lain perpecahan dilakukan, mencoba untuk mengambil Jinard-nya terlebih dahulu supaya
gak ada gangguan dari The Way of Dragon ya. Ini dia saatnya perperangan akan terjadi dari Retribution di source point. Dan lihat, no more Temples of Blade. Berhasil dihilangkan begitu saja dengan satu buah Blazing Dude ke arah belakang. Soul Crew mencoba untuk menutup, tapi lihat di sana tiba-tiba datang dengan satu buah karinya. Real Manipulation diberaskan kembali ke kanannya. Cepat kedua hilang. MDH Esports terlalu terburu-buru dengan keuntungan yang dia miliki di war yang pertama. Ternyata dia lupa kalau misalnya Malphinax Gaming juga masih punya power. Nominal Blaze-nya kali ini di cover langsung di belakang Freden dan tidak bisa dibendung, Nevin. Iya ya, ini power yang besar banget, tapi buat kalian yang pengen dapat power besar juga, kalian bisa dapetin diskon sampai dengan 90% dari Grab. Tinggal pakai promo yang ada di bawah sini atau langsung scan aja. Ya, Startle Slain by UBS Gold kali ini membuat Malphinax Gaming unggul 73 gold, Profesor. Dan bahkan ditambah dengan, tadi ada yang lihat nggak bahwa Joel Crew dan juga Hehe tiba-tiba hadir di area mid lane hanya untuk memberikan tekanan dan bahkan join team fight. Namun Hehe mencoba untuk mundur juga dan kayaknya masih mampu ditumbangkan oleh teman-teman dari Malphinax Gaming. Gak ada yang bisa dilakukan lagi karena pasifnya pecah, berhasil membuat satu buah point kill dari top lane. Dan tadi Hehe punya keputusan yang cukup tepat. Setidaknya dia melakukan clear, dia mundur lagi ke belakang, dia dapetin satu buah gerobak. It's okay, no problem. Dan balik lagi, di sisi Malphinax Gaming, aku melihat mereka akan sangat bisa mengcover pergerakan dari seorang Kari. Lihat, bahkan dua player udah menuju ke arah top lane yang sulit banget untuk dibendung dan Joga. Kalau misalnya Kari udah punya nanti Wind of Nature atau mungkin dia main ke arah Thunderbolt, itu udah nggak bisa di solo pick off sama seorang Joga loh. Emang dari awal nih Karinya harus banget dibantuin karena kita tahu sendiri Cloud di area late game itu bakal cukup berbahaya, apalagi dengan mobilitasnya yang sangat amat tinggi. Dan untuk saat ini spek yang tinggi juga buat kalian para gamers bisa dapatkan di Infinix Note 12 2023. Dan so far kita akan melihat Jenard yang harus langsung hilang dalam sekejap mata ketika pergi terlalu jauh, nampaknya memasuki ke dalam kandang yang dimiliki oleh 3 pemain Malphinax Gaming. Ingat, ini Kari. Dia nggak butuh item banyak, dia hanya butuh gimana caranya pasifnya nyala semua. Dan dari segi lapu-lapu atau Chow sekalipun Profesor KB, dia mau coba nahan damage Kari itu impossible to think menurut gua. Apalagi dengan attack speed yang sangat tinggi dari Corrosion Society yang udah jadi. Iya. Mungkin item keduanya juga akan menuju kepada Demon Hunter Sword agar nantinya Juno dan juga bagaimana The King ini tidak bisa lagi membendung damage yang begitu tinggi. Ya, mereka keuntungan yang dimiliki dari tim MDH kali ini udah dibalikan kembali oleh tim Malphinax Gaming. Dragon, kita tahu yang dari tadi memiliki keuntungan dia harus depan dan dia untuk di pick off butuh banyak platform skill. Dia menjadi posisi yang bagus, tapi lihat mana Blast masih melakukan satu. Rata bisa dikeluarkan, tapi lihat no time of Blast again. Real Manipulation kali ini dibuka untuk melakukan defensif. Tapi lihat Cloud-nya gak bisa masuk lebih dengan buru-buru. Dia nggak punya item. Kalau dia masuk itu namanya satu Nevin, menyerahkan nyawa kepada sang ilahi. Berpasrah saja ya, tapi ini satu eliminasi yang penting, apalagi kali ini mereka bisa dapetin space juga di area bottom lane menuju ke arah seorang The King ya. Ada Steph juga datang di waktu yang sangat amat tepat membuat Malphinax Gaming mendapatkan keuntungan yang besar Ranger Mas. One last hit! Dan lihat, satu buah Eve still survive di bottom lane dan bahkan para pemain dari tim MDH mereka gagal mendapatkan seorang Harley. Cuma butuh satu poin atau bahkan one last hit yang gak berarti didapatkan. Tidak ada pertukaran di arah bottom lane. King harus ditumbangkan. Dan sayang, seribu sayang. Karena menurut aku pribadi, Eve ini adalah menjadi salah satu orang yang bisa melindungi Malphinax Gaming ketika tim fight nanti, Profesor dan juga Nevin. Ya, apalagi kalau misalkan kita melihat dari tadi ya, posisi dari seorang Harley benar-benar berada di belakang sekali. Walaupun sempat di zone out sama Gnar, tapi follow up damage-nya Joga ini belum cukup untuk menumbangkan ke arah Harley yang kita tahu sendiri. Real Manipulation itu memiliki shield absorb, jadi dia akan lebih lama lagi ketika mengeluarkan ultimate di waktu yang bersamaan bisa ofensif dan bisa defensif. Oh, lihat The King mencoba untuk ke arah belakang. Duel Dragon terhadap seorang Lolita mencoba di bawah begitu saja. Saya masuk B, tapi satu more point kill. Real World Manipulation, dia masuk lane. Dan Faramis still survive, dan ini dia membalikan kembali kanan yang dimiliki oleh seorang Faramis yang dimana Faramis menyelamatkan hari dari MDH Esports. Kalau tidak ada Faramis itu pasti instant point kill yang didapatkan oleh tim Malphinax Gaming, Nevin. Iya, sebenarnya udah banyak banget damage yang bisa dikeluarkan oleh Malphinax Gaming, tapi ketika ada Faramis di sana nyawanya dikali 2 itu membuat dari MDH bisa bertahan dengan HP yang benar-benar masih prima banget sejauh ini. Langsung kabur semuanya. Curang. Langsung kabur semuanya. Stacknya full langsung kabur. Bener banget, stacknya full kabur daripada nanti kena grab ya. Yes, split grab. Dan kalau bisa kita lihat, ini mereka mencoba mengarah ke arah satu buah wall. Tapi lihat, Way of Dragon telah dikeluarkan. Prince Farm harus mundur kali ini karena tidak boleh terlalu nafsu. Tapi lihat yang dilakukan terhadap para pemain dari tim MDH. Ada
pecah, 2 team fight yang terjadi dan bahkan mereka hanya bisa menukar 1 untuk 1. Ternyata 1 untuk 1 pun tidak. Dan ini keuntungan yang sangat jelas di tangan dari Malvinas Gaming selama mereka masih bisa bermain dengan tempo yang standar. Retribution telah didapatkan, free Retribution, free Lord for Malvinas Gaming. Iya, dengan terpecahnya tadi 2 fight yang ada, itu juga ngebuat Dragonnya bisa lebih enak buat melakukan zoning out, membuat dari MDH juga nggak bisa berbuat banyak, tapi mereka tetap harus melakukan trade sejauh ini, karena outer turret kemungkinan besar akan berhasil diruntuhkan, at least ada pertukaran ke bagian bottom outer turret. Iya, konsep permainan dari Malvinas Gaming adalah bermain front to back atau bermain mengincar dari depan menuju ke arah belakang. Sementara kebalikannya MDH Esports, mereka punya Hehe. Mereka punya Cloud yang artinya mereka bisa melakukan backstep dari belakang. Sayangnya, target utama dari Joel Crew sebagai carry yang harusnya tanker seperti Jinard atau bahkan The King malah jadi Cloud yang begitu tipis dan begitu squishy untuk ditumbangkan. Ya, dan diingat, carry tidak bisa ditutup dengan 1 buah Wind of Nature. Ingat itu. Gak peduli Wind of Nature, tapi lihat dari Vinard. Jangan terlalu depan, ingat karinya bakal menempel pergerakan dari seorang Harley. Bakal coba tipat kembali, The Whale Striker telah dikeluarkan. Tidak bisa dibawa, Jinard tangan tumbang. Terbakar kali siapa telah dikeluarkan for defensive. Mundur ke arah belakang, Paramis still save the day untuk tim MDH Esports. Tapi bukan itu problem utamanya. Gimana caranya mereka bisa mempertahankan base mereka dari super minion yang bergerak di 3 lane yang berbeda bersama dengan 1 Lord yang free di arah top lane. Iya, itu Cold Altar yang benar-benar on time banget, tapi ya benar masalah berikutnya yang paling besar adalah untuk mempertahankan base turret mereka yang tersisa karena Lordnya udah mulai masuk memberikan damage yang cukup besar juga, membuat The King harus berada di bagian terdepan kali ini, membuat satu benteng pertahanan yang begitu besar, tapi lihat damage dari seorang karinya nggak bisa ditahankan dan ceremas. Damage yang gak bisa dibendung. Joel Crew, Profesor KB dan juga Nevin, aku udah bilang sebelumnya. Cho, Lapu-Lapu, mungkin ini 2 hero yang paling kuat di tangan dari MDH Esports itu gak bakal bisa bendung sama saya dan itemnya. Silahkan Profesor. Udah mau menuju ke arah Golden Staff sepertinya. Udah ada Wind of Nature juga untuk menahan Blazing Duet dari Hehe. Karena kita tahu sendiri dari tadi permainan Hehe mengincar ke arah belakang. 2 target dia, Harley dan juga Joel Crew. Tapi untuk sekarang udah menemukan jawabannya. Stilactite juga tetap ada di tangan dari Kari, seorang Joel Crew. Cuma yang paling nantinya akan menjadi malapetaka adalah ketika antara Steppy dan juga dari Dragon dan Prince Fran kalau misalkan dia sudah selesai dengan Blade Armor. Ini Hehe nggak bakal bisa punya target yang benar-benar optimal kalau mau main front to back. Karena itu Blade Armor akan sedikit menahan bagaimana pantulan damage fisikal yang dikeluarkan oleh Cloud. Oke, tapi kalau menurut aku pribadi Profesor KB ya, mereka punya charge. Gimana caranya lapu-lapu ini menuju ke arah If. Gimana caranya lapu-lapu ini bisa mendungin seorang If. Tapi lihat, Flicker dikeluarkan. Duel Trigger, di follow up damage dengan Nominal Blast bersama Revolt Manipulation. Fokus ke arah belakang dapatkan. Blazing Duet. Kali ini nggak bisa berhasil mendapatkan impact yang cukup tinggi. Damage-nya tidak bisa masuk dengan maksimal. Dan bahkan mereka harus mundur ke arah belakang ketika Jinard instant point kill. Dan untungnya ditukar dengan Harley. All in terhadap Harley setidaknya menjadi poin yang cukup penting untuk para pemain dari tim MDH Esports. Iya sih, terlihat fokus utama mereka dari MDH terutama tadi menuju ke arah Eve-nya. Karena memang dari tadi kita ngelihat banyak banget pergerakan dari MDH yang harusnya bisa dilakukan. Itu dihalangin sama efek slow dari Eve-nya itu sendiri. Dan tercamp by UBS Gold sudah mulai terlihat kali ini untuk Lord-nya. Alright, Dragon bakal coba untuk melakukan rotasi ke arah bawah. Mencoba untuk membuka vision yang dimiliki dari tim Malvinas Gaming. Sedangkan Joel Crew bersama dengan Prince Plane dia akan benar-benar cukup cepat untuk mendapatkan 1 buah lot yang mungkin lotnya masih menit 12. Tidak terlalu kuat untuk ditumbangkan. Dan lihat, Joga ini menjadi salah satu orang yang bisa melakukan adu retribution contest. Oh, Cloud-nya tiba-tiba terpick off. Tidak terlihat di dalam kamera. Tiba-tiba di arah mid lane dia terpick off begitu saja. Tim fight akan coba terjadi. Dragon membuka begitu saja. Tapi para pemain dari tim Malvinas Gaming mereka ingin lebih fokus untuk mendapatkan Lord-nya. Memastikan kemenangan untuk tim mereka. Karena base-nya udah tidak punya pasif lagi. Tapi itu yang aku sempat sounding oleh seorang Nevin. Fredrin punya keuntungan. Tidak depending on Purple Buff. Ini ngebuat dia punya power yang besar banget, sustainnya juga tinggi, tambah lagi ada sosok Dragon yang selalu siap juga di area terdepan. Meskipun kalau kita ngeliat dari line-up emang ini banyak banget counter yang menuju ke arah Blue. Cuma dengan efek goldnya yang berbeda cukup jauh, ini nggak jadi masalah besar untuk Blue-nya sejauh ini. Iya, nggak terlalu meng-counter apalagi ketika Dragonnya sudah selesai dengan Arena Shield. Jadi kayaknya Need My Help bukan menjadi sebuah ancaman tentunya bagi Glue. Namun di arah bottom lane, The King sudah mengeluarkan ultimate-nya. Dia lepas dari satu buah formasi Paramis yang telah menyelamatkan dirinya Revolt Manipulation. Di arah bottom lane, mereka nggak bisa bertahan kembali. Joga untungnya telah menyelesaikan Lord di arah top lane. Keputusan yang tepat, 1 versus 1 dengan Lord. Karena setidaknya mereka tinggal mempertahankan dari Super Minion. Bukan mempertahankan dari Lord. Mereka tidak terpecah dalam 3 posisi yang berbeda.
Dengan adanya seorang lapu-lapu tidak ada dan ditumbangkan oleh tim Malvinas Game, ini menjadi keuntungan pribadi loh untuk seorang Harley. Tapi bukan jadi masalah besar juga sebenarnya untuk The King yang harus tumbang karena emang pertukarannya masih cukup worth it ya sedari tadi kita lihat. Dan kali ini Malvinas Game udah mulai mendekat dengan 119 yang pasang di sana mencoba untuk mendapatkan eliminasi lagi Ranger Mas. Oh my god, Nominal Blast with Flicker berhasil mendapatkan satu Maramis poin pentingnya. Jinard tidak bisa masuk lebih dalam lagi, dia bisa terlalu besar dari seorang Kari. Bersama dengan lapu-lapu, Brave Factorsnya kali ini gak membuat sama sekali impact. Tidak memberikan damage, sedangkan Malvinas Gaming fokus ke base turret di arah top lane dan di arah mid lane. Mereka gak gentar untuk bisa menumbangkan base turret yang dimiliki dari tim MDH Esports. Iya, disiplin yang emang harus dilakukan ya sejauh ini karena ini ada di kondisi krusial. Balik lagi satu momentum aja bakal berpengaruh Ranger Mas. Alright, tim fatal kembali akan terjadi. Jinard akan coba dipecahkan, Flicker telah dikeluarkan. No man the place! Kali ini berhasil mendapatkan satu momen keutamaan dan mega kill didapatkan oleh seorang Kari. Ditawar dengan satu momen Flicker ke arah depan, membuat Kari kali ini lebih strong dan ternyata ini akan menjadi salah satu tim fight yang paling buruk untuk MDH Esports. Ini bencana, 3 hilang, tersisa 2. Apakah ini mendapatkan miniak untuk tim dari Malvinas Gaming? Oke, triple kill udah berhasil diamankan juga 2 pemain tersisa tapi masih ada Tempest of Blade yang akan dibuka oleh seorang Joga terlebih dahulu namun fokus karena base-nya kali ini bakal menjadi kemenangan untuk Malvinas Gaming. Malvinas Gaming take the game. Menghancurkan rotasi, membuat permainan dari tim MDH Esports yang mungkin kita bisa bilang unggul di early. Yep. Tapi ingat, mereka punya Kari, bahkan Karinya Flicker sampai ke depan berhasil mendapatkan triple kill Profesor KB. Ya, poin plusnya adalah ketika Hehe tertangkap di area mid lane, itu adalah salah satu momentum ketika lore-nya jadi free. Padahal teman-teman dari MDH Esports memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan